Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manufron. Saya dari semester 4A. Di video ini saya akan menjelaskan atau menjawab dari soal monitoring tentang spektroskopi dan pembuatan kurva kalibrasi. Dan ini merupakan soal monitoring tersebut. Baiklah, saya akan membacakan untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang spektroskopi, spektrometri, spektrometer, spektrofotometri, spektrofotometer, dan perbedaannya. Spektroskopi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi dan atributnya berdasarkan cahaya dan partikel yang dipancarkannya, dan kemudian diserap dan dipantulkan oleh materi tersebut. Selanjutnya, spektrometri. Spektrometri ini merupakan sebuah proses perekaman spektrum. Selanjutnya, spektrometer. Spektrometer ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk merekam spektrum. Selanjutnya, spektrofotometri. Spektrofotometri ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu larutan. Selanjutnya, spektrofotometer. Spektrofotometer ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi. Jadi perbedaannya adalah jika yang berakhiran dengan metri itu merupakan suatu metode atau proses yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu larutan, sedangkan yang berakhir dengan meter itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu larutan. Untuk soal yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang absorbansi serta hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dalam analisis kadar analit dalam suatu sampel menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Absorbansi ini merupakan suatu interaksi antara larutan dengan radiasi elektromagnetik yang dapat menimbulkan beberapa fenomena. Hubungan antara konsentrasi dan absorbansi ini adalah jika semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula absorbansinya. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen-komponen dalam instrumentasi spektrofotometri UV vis dan fungsinya. Untuk komponen-komponennya ini mempunyai beberapa bagian. Di antaranya adalah sumber energi. Sumber energi ini berfungsi untuk mengukur serapan molekul. Selanjutnya adalah monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk memisahkan spektrum dan warna yang sesuai dengan panjang gelombang yang telah dipilih. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel. Selanjutnya ada amplifier. Amplifier ini berfungsi untuk meningkatkan sinyal. Kemudian soal nomor 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan single beam dan double beam spektrofotometer. Perbedaannya adalah jika single beam ini cahaya yang melewati suatu arah sehingga yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Sedangkan double beam ini merupakan nilai belangko dapat diukur bersama dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Selanjutnya soal nomor 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum berlambat yang dikaitkan dengan hukum absorbansi dan konsentrasi analit dalam suatu sampel. Hukum berlambat ini yakni jika semakin tinggi absorbansi maka semakin tinggi pula konsentrasinya. Kemudian soal nomor 6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel yang tidak diketahui, yaitu dengan membandingkan sampel standar dan konsentrasi yang telah diketahui. Kemudian soalan yang terakhir, soal nomor 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara membuat kurva kalibrasi. Pembuatan kurva kalibrasi ini dilakukan di Microsoft Excel. Nanti di situ kita akan mendapatkan hasil yang akan muncul sebuah grafik yang lengkap dengan persamaannya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.